Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Dewan Juri dan seluruh audiens yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Rafael Noval Sasiro. Saya berasal dari SMA Negeri 52 Jakarta. Dan saya hari ini berdiri sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah. Dalam mosi ini, Dewan percaya bahwa Dewan ini mendukung peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring. Dan saya berdiri sebagai posisi pemerintah mendukung penuh terhadap mosi ini. Namun, sebelum masuk ke inti pembahasan, izinkan saya memperjelaskan bahwa yang saya maksud atau yang dimaksud dari pendidikan tersier adalah pendidikan tinggi seperti universitas atau politeknik yang ditempuh setelah kita melakukan pendidikan di jenjang SMA atau SMK. Sedangkan format daring adalah sistem pembelajaran di mana sistem pembelajaran ini dilakukan secara online dan sistem perkuliahan dilakukan melalui platform digital seperti menggunakan aplikasi yang bernama Zoom, Google Meet dan lain sebagainya tanpa kita harus hadir secara fisik di kuliah atau di kampus tersebut. Dan kami juga percaya bahwa di zaman sekarang ini, terutama setelah pandemi COVID-19 kemarin, dapat menyadarkan atau membuka mata kita semua. Sistem daring bukan hanya sebuah solusi darurat saja, melainkan juga bisa menjadi model permanen yang lebih adil, fleksibel, dan bahkan lebih efektif. Dan untuk mendukung pendapat saya, untuk mendukung pidato saya, bahwa kuliah daring lebih relevan dengan kebutuhan mahasiswa kini, berikut adalah beberapa alasan yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, karena sistem daring mampu memperluas akses pendidikan. Yang kedua, kuliah daring jauh lebih efisien dibandingkan dengan kuliah luring, baik dari segi waktu maupun biaya. Yang ketiga, sistem ini mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia kerja digital atau era modern saat ini. Oke, kita masuk ke poin argumen. Pada argumen pertama, kuliah online itu jauh lebih hemat waktu dan biaya untuk mahasiswa maupun pihak kampus. Untuk mahasiswa sendiri, kuliah online mengurangi banyak pengeluaran. Kuliah online tidak mengurangi banyak pengeluaran. Gak perlu lagi buat bayar kos transportasi, makan di luar, atau beli seragam. Semua pengeluaran itu bisa dialihkan untuk membeli kuota internet atau menjadi perangkat atau membeli perangkat pendukung belajar seperti handphone ataupun laptop yang sekarang harganya itu makin terjangkau dan banyak harga-harga yang murah. Jadi lebih hemat dan tetap bisa belajar dengan nyaman dari rumah. Untuk kampus, kuliah online juga bisa bikin pengeluaran berkurang. Nah, mereka juga nggak perlu lagi untuk membayar listrik gedung yang besar, biaya perawatan ruang kelas atau ruang-ruang yang lain, atau mungkin untuk membeli perlengkapan yang mahal. Jadi, sistem daring ini bisa bantu keduanya, mau dari mahasiswa ataupun kampus sendiri, dan memberikan sama-sama keuntungan untuk kampus dan mahasiswa sendiri. Selain itu, waktu mahasiswa juga lebih efisien dan nggak perlu lagi untuk buang-buang waktu. Mau buang-buang waktu dalam arti mereka untuk pergi perjalanan ke kampus tersebut. Nah, waktu yang biasanya habis untuk berangkat kuliah bisa dipakai untuk istirahat, belajar, dan bahkan bisa cari pengalaman kerja sambil kuliah. Dan ini jelas lebih sesuai sama gaya hidup dan kebutuhan mahasiswa zaman sekarang. Dan untuk alasan kedua sendiri, mengapa pendidikan tinggi seharusnya beralih ke sistem daring adalah karena kuliah daring menghapus batasan lokasi yang dulunya banyak calon mahasiswa yang harus mengubur mimpinya melanjutkan pendidikan tinggi karena tinggal jauh dari pusat kota atau tidak mampu membiayai hidup di daerah lain. Tapi sekarang justru dengan adanya sistem daring, mahasiswa bisa mengakses perkuliahan dari mana saja dan bahkan dari pelosok desa sekalipun tanpa harus pindah atau mengeluarkan biaya tambahan untuk tempat tinggal sama ataupun transportasi. Nah, lebih dari itu, sistem ini sangat membantu mereka yang punya kondisi khusus seperti penyandang disabilitas atau yang punya tanggung jawab keluarga di rumah, misalnya kayak harus mengurus orang tuanya atau bahkan anaknya. Mereka tetap bisa belajar tanpa harus mengorbankan kondisi pribadinya. Dan hal ini membuktikan bahwa pendidikan daring tidak hanya fleksibel tapi juga lebih adil dan inklusif untuk mereka semua. Dan semua orang punya kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan tinggi tanpa dibatasi oleh tempat tinggal atau keadaan pribadi. Yang ketiga, sistem daring memberikan sebuah fleksibilitas waktu yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa. Dan mahasiswa ini bisa belajar kapanpun sesuai yang ingin mereka pelajari.
dan mereka dapat menyesuaikannya dengan masing-masing. Bahkan bahan kuliah aja bisa diputar ulang, bisa dipelajari secara ulang. Tugas bisa dikerjakan sesuai tenggat tanpa harus hadir di jam tertentu. Dan ini sangat cocok untuk mahasiswa yang bekerja separuh waktu dan menjadi tulang punggung keluarga, atau mungkin yang sedang menjalankan usahanya sendiri. Dengan fleksibilitas ini, mahasiswa juga bisa lebih mandiri dalam mengelola waktu dan tanggung jawabnya. Dan keterampilan ini sangat dibutuhkan di dunia kerja modern yang menuntut kemandirian, bukan hanya kehadiran fisik saja. Dan yang ketiga, sistem daring memberikan dan selanjutnya, fleksibilitas ini sangat penting. Dan lebih dari itu, pola belajar yang fleksibel juga melatih mahasiswa untuk lebih mandiri dan bertanggung jawab. Mereka belajar mengatur jadwalnya sendiri, menetapkan prioritasnya mereka sendiri, dan menyesuaikan target pengawasan langsung dari dosen. Dan ini merupakan sebuah bekal penting bagi mereka untuk menghadapi dunia kerja yang menurut mereka tuh perlu disiplin dan kemandirian, dan bukan sekedar hadir di kantor saja. Dan sebagai penutup, mari kita renungkan bersama, apakah pendidikan tinggi harus selalu terkurung dalam tembok fisik kampus, harus datang langsung secara langsung, ataukah sudah saatnya kita membuka ruang yang lebih luas atau lebih secara fleksibel, lebih inklusif melalui sistem daring? Tentu hal itu harus. Tidak ada sistem yang sempurna. Namun, sistem pendidikan daring menawarkan peluang nyata untuk menjangkau mereka yang selama ini tertinggal, dan untuk membentuk generasi yang lebih mandiri serta menyiapkan kita menghadapi dunia kerja yang semakin terdigitalisasi. Masa depan bukan hanya tentang mempertahankan yang lama semata, tapi tentang berani beradaptasi, dan sistem daring bukan ancaman melainkan alat yang bisa dimaksimalkan demi pemerataan pendidikan di negeri ini. Maka dari itu, karena pendidikan yang baik bukan hanya tentang hadir secara fisik saja, tapi juga tentang memberi ruang untuk berkembang secara utuh kapan saja. Sekian dari saya, terima kasih.